P faktor, problem, khalayak, dan layak. Ya, kan gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Terus nanti setelah dapat ya kan peringkat 1 ya kan atau nilai yang tertinggi di tabel APKL itu yang diangkat kan. Isu itu yang diangkat dicari penyebabnya. Misalnya tadi kan rendahnya nilai matematika siswa kelas 5 SD. Dicari penyebabnya. Kenapa ya rendah? Pertama, mungkin metode pembelajaran matematika yang monoton. Yang kedua, media pembelajaran matematika yang kurang kreatif. Yang ketiga, gaya mengajar guru yang membosankan. Masukkan ke tabel USG. Ya, jadi APKL itu adalah isu. USG itu penyebab isu. Ya. Nah, penyebabnya isu di label urgent enggak, serius enggak, kalau dibiarkan ini grow akan jadi timbul masalah. Jadi isu itu kalau dibiarkan akan timbul masalah. Oh, ternyata metode Bu pembelajaran yang kurang kreatif gitu kan. Maka jadi kalimat positif kan dalam gagasan pemecahan isunya meningkatkan hasil belajar matematika gitu kan siswa kelas 5 SD dengan metode. Nah, metodenya apa? Ya, di SD negeri berapa? Kecamatan apa? Kabupaten sekadar. Jadi jangan pakai kalau adik-adik ini optimal ya, Dek. Karena kalau optimalisasi itu kalau saya ya, itu nanti tergantung coach-nya adik-adik. Tapi kalau saya itu pasti meningkatkan. Karena kalau optimalisasi, itu hasilnya harus optimal, Dek. Harus 100%, namanya optimal. Ya kan? Kalau meningkatkan itu, adanya peningkatan. Kenapa, Dek? Karena waktu adik untuk optimal itu nggak cukup, Dek. Adik-adik cuma waktunya 1 bulan. 1 bulan itu bukan juga 1 bulan. Minggu pertama baru persiapan. Ya kan? Minggu kedua dan ketiga pelaksanaan. Minggu keempat pembuatan laporan. Ya kan? Jadi pasti tidak akan maksimal hasilnya. Jadi ya cukup dengan cara meningkatkan saja, ya. Oke. Terakhir Dek, dalam agenda 1 adalah kesiapsiagaan dan bela negara. Ya, kesiapsiagaan dan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara ya. Tujuan mata pelatihan ini setelah mengikuti mata pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu menunjukkan kemampuan awal bela negara melalui sikap perilaku bela negara dalam menjalankan tugas sebagai PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Oke. Konsep bela negara yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bela yang artinya menjaga baik-baik, memelihara, merawat, menolong, serta melepaskan dari bahaya. Dek, sebentar. Adik sudah ada upload kan materinya kan? Di Kolabjar? Agenda 1? Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah kan? Bu Sophie sudah kasih tugas? Sudah. Sudah, oke. Karena saya menggantikan Bu Sophie, Dek. Ya. Di Kolabjar, Dek. Materinya belum bisa upload, Bu. Materi, maksudnya jawabannya belum bisa upload tugasnya. Oh, belum selesai. Karena ada gangguan, sepertinya ada maintenance dari alatnya, Bu. Iya, sudah beberapa hari, Dek. Sudah beberapa hari di Kolabjar itu bermasalah. Ya. Jadi memang banyak keluhan dari peserta tidak bisa upload tugas segala macam, ya kan? Oke. Jadi nah itu ibu makanya ibu menanyakan itu sudah diupload belum gitu kan sama Bu Sophie. Kalau belum diupload materinya ibu akan upload, tapi kalau sudah ya sudah gitu. Karena beliau kebetulan tidak bisa hari ini. Jadi ibu yang menggantikan. Konsep bela negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bela ya tadi ya yang artinya menjaga baik-baik,
memelihara, merawat, menolong, serta melepaskan dari bahaya. Terus kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Bela negara adalah kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban penuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi kita bela negara itu memang adalah memelihara, merawat, menolong, serta menjaga baik-baik negara ini. Ya, dalam menjaganya baik-baik ada apa? Ya, kita berbuat, berprestasi, bekerja yang baik, ya kan? Oke. Terus sesuai dengan tupoksi kita gitu. Ya, adik-adik sebagai guru, lakukan peran adik-adik sebagai guru. Yang nakes, lakukan perannya sebagai nakes dengan baik ya. Dasar hukum dari kesiapsiagaan bela negara yaitu mengenai bela negara dapat terdapat dalam isi Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yaitu pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini beberapa contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan. Yang pertama, berikan contoh ya. Firdayanti. Coba yang pertama. Berbagai contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga, di lingkungan keluarga. Contohnya seperti apa? Contohnya, ini dalam lingkungan keluarga, kita dalam lingkungan keluarga tidak menimbulkan konflik, tetap menjaga hubungan baik sesama saudara, dengan orang tua juga kita harus menghormati, dan yang sudah berkeluarga atau bersuami juga harus patuh dan hormat kepada suami, seperti itu. Oke, terus yang kedua, Herliani, coba. Ya, baik Bu. Yang kedua itu membentuk keluarga yang sadar akan hukum. Misalnya di sini sebagai anggota keluarga misalnya mengetahui akan misalnya hak-hak dalam keluarga dan kewajibannya dalam keluarga. Misalnya haknya mendapatkan misalnya dalam kehidupan sehari-hari misalnya seperti makanan gitu ya Bu ya. Kemudian haknya mungkin membantu keluarga, misalnya kalau misalnya anak-anak membantu ibu bapaknya membersihkan rumah semampu mereka gitu. Jadi mereka lebih sadar akan tanggung jawabnya juga Bu kalau dalam lingkungan keluarga Bu. Terima kasih Bu. Oke, sadar hukum. Oke, kuncinya tuh sadar hukum. Coba ditambahkan, disempurnakan pendapatnya Ibu Herlianti. Coba Bapak Rizky, Pak. Rizky Prasetyo, coba. Baik Bu, di sini yang dimaksud dengan membentuk keluarga yang sadar hukum di lingkungan keluarga. Misalkan sebagai kepala keluarga, dia memiliki anak remaja itu Ibu, atau anak yang baru usia dewasa gitulah. Lalu anak itu diedukasi, diberitahu tentang norma-norma atau pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di Indonesia agar si anak tersebut tidak terjerumus dan melakukan pelanggaran hukum. Seperti itu, Bu. Iya. Contohnya, misalnya di lampu merah gitu ya. Ya, tidak menerobos lampu merah. Lampu merah. Kalau lampunya kuning bukan ancang-ancang untuk ngebut ya. Bukan, Bu. Seringnya gitu kan.
Lampu Iya. kuning ancang-ancang untuk ngebut. Sebenarnya kan lampu kuning itu ancang-ancang untuk berhenti, ya kan? Udah siap-siap gitu. Oke. Terus yang ketiga, Putri. Misalnya untuk meningkatkan iman dan takwa dan iptek lingkungan pelatihan, itu misalnya jika ada azan atau sudah waktunya masuk sholat, mungkin ya pelatihannya diberhentikan dulu karena sudah masuk waktunya isoma. Terus, iptek? Untuk tata tertib, menaati tata tertib pelatihan, sesuai dengan kata-kata ini ya berarti kita harus mengikuti segala peraturan yang ada di pelatihan. Misalnya tidak menggunakan handphone saat pelatihan, ya berarti kita harus tidak memainkan handphone dan harus seperti apa ya? Mendengar atau menyaksikan secara langsung dengan tertib kepada pelatihnya. Kalau iptek? Kalau untuk meningkatkan iptek, sepertinya ikut seperti pelatihan ya Bu ya, mengembangkan diri di pelatihan atau gimana? Ya, kalau iptek ada yang kepingin menambahkan bagaimana kalau meningkatkan tadi iman dan takwa, terus dan iptek di lingkungan pelatihan. Pelatihan. Iptek. Ya sekarang nih Dek ya, sistem dengan cara blended ini kan adik-adik mau tidak mau ya kan harus gitu kan memahami kan sistem Zoom itu bagaimana ya kan, nanti share screen itu bagaimana, kalau adik nanti apa evaluasi rancangan aktualisasi ya kan, share video itu bagaimana ya kan, meningkatkan IPK kan. Bu ya. Kalau di lingkungan sekolah misalnya guru lebih berinovatif dalam pembelajaran, misalnya kalau seperti jarak jauh seperti ini pembelajaran daring, jadi guru lebih inovatif menyiapkan media apa yang bisa secara langsung memberikan siswa lebih aktif. Ya, lebih aktif ya. Ya. Oke, sekarang nomor 4. Nah, 4 coba Ali Akmal. Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat. Ya, contohnya kita harus menciptakan suasana, yaitu mengajak gotong royong untuk sesama di masyarakat biar memiliki suasana yang rukun dan damai dan aman dalam terjadinya di lingkungan masyarakat kita. Ada yang ingin ditambahkan? Coba FVV ingin menambahkan, mencempurnakan. Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat. Contohnya Ibu, misalnya kita menghargai pendapat masyarakat yang lain. Terus kita juga tidak boleh memaksakan pendapat kita. Terus kita juga harus bisa menjaga keamanan, misalnya biar aman. Jadi kalau ada keributan-keributan di keluarga kita bisa memberi pengarahan kepada keluarga kita bahwa kita ini hidup bermasyarakat. Jadi harus menjaga, jangan ribut, jangan rusuh dalam keluarga. Dan jika kita bisa ikut gotong royong, misalnya kegiatan-kegiatan warga yang dilakukan di warga itu, Bu. Ya, termasuk juga toleransi, ya kan, dalam menjalankan keyakinannya itu juga ya. Oke. Ya, menghormati keyakinan masing-masing, Bu ya. Ya. Terus yang kelima Pak Albertus. Iya Bu, terima kasih. Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama di lingkungan masyarakat. Untuk contoh bela negara ini adalah misalnya kita menerapkan sistem siskamling, Bu. Jadi ada beberapa orang yang pemerintah utus untuk menjadi linmas di lingkungan masyarakat. Contohnya hansip, kemudian menerapkan jaga malam dan lain-lain, Bu.
Oke. Terus selanjutnya Khairu Wahdanisa. Ini tiga nama jadi satu ya? Ya. Oke, yang keenam. Yang keenam itu mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Misalnya kalau ada curanmor atau apa, kita harus tidak boleh main hakim sendiri, Bu. Jadi harus kita serahkan ke pihak yang berwenang. Kita harus patuh sama peraturan hukum, tidak boleh main hukum sendiri. Tidak boleh Hakim main hukum sendiri. Oke. Yang ketujuh, Malaufa. Oke. Silakan, Malaufa, yang ketujuh. Nggak kedengeran suaranya? Belum dibuka? Sorry, Bu. Ya. Membayar pajak tepat pada waktunya di lingkungan negara berarti kita melaporkan hak-hak kekayaan yang kita miliki secara pribadi kepada negara tepat pada waktunya, baik melalui langsung ataupun melalui e-fin. Ya, membayar tepat pada waktunya, termasuk misalnya pajak listrik, gitu ya, air, gitu kan? Pajak motor, Bu. Pajak motor, gitu. Bumi bangunan, gitu, pada tepat waktunya, gitu kan? Oke, tidak nunggu kalau listriknya diputus baru bayar. Oke. Terblokir baru dibayar. Terblokir baru dibayar. Oke. Terus manfaat kesiapsiagaan bela negara, membentuk sikap disiplin, waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lainnya. Yaitu membentuk sikap disiplin, waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lainnya. Jadi manfaat kesiapsiagaan bela negara ini bahwa adik-adik bisa mengatur jadwal kegiatan adik sehari-hari. Itu yang dimaksud. Ya kan? Jangan sampai jadwal itu tidak diatur dengan baik, akhirnya menjadi abai. Nah, itu juga, Dek, dalam adik nanti membuat rancangan aktualisasi, Dek. Ya. Dan jangan sampai abai gitu. Adik-adik ini mempunyai waktu yang panjang loh untuk membuat rancangan aktualisasi karena adik cuma satu hari 3 JP. Ya. Beda kalau di klasikal, Dek. Klasikal itu masuk kelas 7.30 sampai 17.45. Mereka baru bisa ngerjakan di malam hari, ya kan? Itu biasa sudah lelah. Ya, nah adik-adik ini cuma 3 JP, habis itu punya waktu. Nah, kadang tuh malah banyak waktu kalau tidak di planning lebih baik, itu jadi abai. Sudah mepet waktunya gitu kan, barulah membuat rancangan aktualisasi. Begitu juga nanti laporan aktualisasi, Dek. Ini mungkin saya ingatkan di awal gitu kan. Dalam laporan aktualisasi juga begitu. Karena nanti sebulan itu kan tidak ada kegiatan seperti ini, cuman adik lakukan ini biasanya dengan coach-nya gitu kan, konsultasinya by WA. Misalnya kalau coach-nya bersedia di telepon atau konsultasinya via Zoom seperti ini, itu kan tergantung coach-nya ya, Dek. Nah, itu cuman hanya itu saja. Nah, kalau nanti abai itu juga bisa kalang kabut di akhir, Dek, ya kan? Disiplin. Terus membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Ini termasuk rekan seperjuangan apa? Rekan seperjuangan Latsar. Makanya saya bilang kebersamaan dan solidaritas gitu, saling membantu, ya kan? Rekannya, misalnya ada kesulitan dalam membuat rancangan atau laporan, aktualisasi, gitu kan. Terus membentuk mental dan fisik yang tangguh. Mental dan fisik yang tangguh. Mental itu adalah sebagai seorang ASN, kita tidak gampang cemas, tidak gampang rapuh, tidak gampang stres, apalagi kalau misalnya menderita sampai gangguan psikologis. Adakah Bu ASN yang gangguan psikologis? Ada. Gitu kan.
yang akhirnya tidak melaksanakan fungsinya, gitu kan. Terus menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, ya kan. Kecintaan pada bangsa dan patriotisme, ya. Jadi cinta pada negara ini, itu kan akan rela berkorban untuk negara ini. Terus melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Leadership karena semua orang itu mempunyai jiwa pemimpin, Dek. Ya, terutama memimpin dirinya, betul nggak, Dek? Iya kan? Nah, jiwa kepemimpinan itu bisa ditumbuhkan. Ya, buktinya adik memimpin diri adik bagaimana? Yang mungkin yang ogah-ogahan bangun pagi, yang biasanya mungkin bangunnya itu siang, karena ikut latsar ini mau nggak mau harus bangun pagi, jam 7 sudah cantik, sudah sarapan, sudah ganteng, ya kan? Sudah absen. Itu kan adik kan jiwa leadership pada diri sendiri kan, memimpin diri sendiri. Jadi perasaan yang malas segala macam itu adik lawan gitu kan, memimpin. Maupun kelompok itu berarti dengan orang lain gitu, ya kan. Ya misalnya kalau di kelompok ini pasti kan ada koordinator, ya. Koordinator itu dipilih teman-temannya karena teman-temannya melihat bahwa oh dia itu mempunyai jiwa leadership yang baik, dia bisa mengkoordinir. Jangan misalnya koordinator itu pasif gitu. Koordinator itu yang inisiatif, yang jadi penghubung antara coach dengan teman-temannya gitu, atau yang mengingatkan jadwal, yang bertanya dan sebagainya. Bukan berarti peserta yang lain juga pasif, peserta yang lain juga bisa bertanya dan sebagainya. Terus membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Jadi kan bahwa kita ini adalah masyarakat Indonesia ini ada beberapa agama yang diakui oleh negara, ya kan? Berbakti pada orang tua, bangsa dan agama. Adik ini menyangka tidak keterima ASN? Tidak, Bu. Tidak, karena melihat saingan, ya kan? Betul. Tidak saingan. Ada yang mengatakan, Ibu Yuni, saya ini sudah berkali-kali ikut ASN. Ada nggak yang lebih dari 1 kali nih kelompok ini? Ada, Bu. Saya 3. 3 kali. Terus ada berapa kali lagi yang lain? Saya 2. Berapa kali? 3 juga. Rizky berapa kali, Ki? 2 kali, Bu. 2 kali. Ya, Pak Albertus berapa kali? Saya 3 kali, Bu. 3 kali. Nah, begitu keterima, rasanya ada agak kagetnya kan? Betul nggak, Dek? Ya, ya kan? Ternyata aku bisa keterima. Itu salah satu peran siapa, Dek? Doa orang tua. Doa orang tua. Nah, itu kan doa orang tua. Doa pasangan hidup bagi yang sudah menikah. Ya kan? Nah, itu doa orang tua. Orang tua itu pasti mendoakan siang, malam. Tapi orang tua kan biasa kan tidak memberitahu kan. Oh, Evi, mama itu udah doain kamu loh. Papa udah doain kamu setiap malam. Enggak kan? Gitu. Orang tua itu mendoakan itu dalam diamnya. Ya kan? Dia mensupport. Ya, sebagai kita, sebagai anak, haruslah berbakti kepada orang tua. Ya. Ya, berterima kasih kepada orang tua. Caranya bagaimana? Walau adik-adik tugasnya tidak dekat dengan orang tua, seringlah menelpon, memberi kabar, WA, video call. Ya, bagaimanlah caranya? Bu Yuni, tempat saya sinyalnya kedau-kedau, Bu. Ya, cari sinyalnya yang tidak kedau. Ya kan? Mungkin kan pas di hari libur, ya kan? Bisa misalnya ke daerah yang lebih agak ke kota gitu kan, untuk
menelpon dan menanyakan kabar orang. Orang tua itu, Dek, ya, dia tuh tidak minta apa-apa. Orang tua itu hanya ingin dia diperhatikan dan diingat. Gitu kan. Cara mengingatnya gimana? Yaitu tanya kabar. Gitu kan. Nah, itu berbakti pada orang tua. Kalau misalnya orang datang misalnya kan berkunjung ke orang tua, misalnya pas ada harinya, adik-adik bisa berkunjung ke orang tua. Cukup dibawakan makanan kesukaan orang tua itu udah senang. Ya, itulah orang tua itu yang luar biasa, orang tua itu. Ya, jadi selalu ingat ya sama orang tua. Ya, berbakti pada orang tua, bangsa dan agama. Ya, pada bangsa ini, pada agama, jalankanlah agama dengan semestinya, ya, dengan koridornya, ya kan. Jangan sampai melenceng, ya kan, dalam menjalankan agama itu. Ya, kita harus berdasarkan pada aturan, berdasarkan pada kitab, ya kan? Setiap agama itu kan punya kitab, ya. Terus melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Nah, itu bagaimana adik-adik bisa gesit, ya kan, dalam menjalankan tugas dan fungsi adik-adik, ya kan, apalagi para nakes nih kan, pasien-pasien itu hitungannya sudah nyawa ya, Dek, ya. 1 detik saja bisa nyawa itu bisa hilang kan. Nah, itu bagaimana bisa menjalankan fungsinya itu dengan kecepatan, ketangkasan, ketepatan. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Malas ini apa, Dek? Bukan tidak hanya malas bekerja, malas ini juga bisa malas berinovasi, malas untuk mengembangkan potensi diri. Ya kan? Apatis pada hal-hal tertentu, orang-orang tertentu, ya kan? Boros. Boros di sini bukan hanya boros keuangan. Boros di sini juga misalnya menggunakan aset-aset negara. Biasa kita lihat ya, Dek, ya. Awal masuk dihidupkan AC, dihidupkan komputer, tidak digunakan, balik dimatikan. Ya, itu kalau dikali dengan berapa banyak instansi yang ada di Indonesia itu berapa itu, ya kan? Egois, ya, dalam menjalankan fungsinya, tidak mau misalnya temannya kebetulan tidak bisa, tidak mau menggantikan, temannya sakit atau ada keperluan tidak mau menggantikan tugasnya, itu egois. Ya, tidak boleh, ya. Terus tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat dan kepedulian antar sesama. Ya kan? Harus jujur, tegas, ya, adil. Adil di sini kalau memberi nilai, guru-guru itu juga adil. Kalau nakes memberikan pelayanan harus adil, ya kan? Ya, harus peduli, ya kan, antar sesama, antar teman. Ini, Dek, ada kesiapsiagaan itu, kesiapsiagaan jasmani, mental, peraturan baris berbaris, ini ya kan, adik bisa baca, ya kan, di modul itu ada gimana menempatkan keprotokolan kalau adik-adik ikut kegiatan-kegiatan kegiatan kenegaraan misalnya kan, di kantor, di dinas pendidikan, di BKD atau di kantor bupati dan sebagainya. Kewaspadaan diri, kesehatan jasmani dan mental. Ini, Dek, keterkaitan mata pelatihan. Kalau wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang dan nilai-nilai bela negara. Kalau kesiapsiagaan adalah meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan kerjasama untuk mengatasi perubahan atau isu ya yang terjadi. Kalau analisis isu adalah kemampuan menganalisis perubahan atau isu yang terjadi. Terima kasih, sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan, Dek? Ada yang ingin ditanyakan? Waktu kita masih 5 menit. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Saya Rizky Prasetyo, Bu.
Saya ingin mewakili teman-teman dari kelompok 2. Ini kan koneksi dari atau server dari Collabjar itu kan lagi nggak bisa dibuka ya, Bu? Iya. Nah, terus itu kan tugas kita kan kemarin dari hari Jumat sama Sabtu. Nah, itu kan sudah ada yang mungkin sudah selesai dan mau diupload, tapi sekarang mungkin belum bisa. Nantinya kalau sampai tanggal 30 kan batas akhir kumpulin ya, Bu? Itu kalau servernya atau linknya itu masih belum bisa dibuka, jadi pengumpulan tugasnya seperti apa, Bu? Sampai 30, nanti adik-adik coba nanti komunikasikan dengan panitia. Ya, nanti biar panitia nanti yang komunikasikan dengan Widya Suaranya. Iya, iya. Ya, ini juga saya juga belum tahu nih, Dek, karena yang mengupload itu kan Bu Sofi, yang ngasih tugas Bu Sofi, ya kan, yang mengajar saya. Ya, nanti itu pastikan yang mengoreksi juga karena Bu Sofi yang memberikan tugas. Nah, yang mengoreksi kan berarti kan Bu Sofi, ya kan? Karena itu pastikan terupload di Collabjar-nya Bu Sofi. Karena kita juga punya akun masing-masing, Dek. Ya, saya tidak bisa membuka. Ya, itu kan karena di-upload di akunnya Bu Sofi. Ya kan? Nah, jadi nanti biar nanti adik menghubungi panitia, nanti biar panitia yang menghubungi Bu Sofi. Ya. Nah, kalau saya sih kemarin, kalau saya tadi itu juga ada ya yang menghubungi saya, yang memang saya yang mengupload tugas dan sebagainya. Bu, ini Collabjar-nya masih ini, saya kasih waktu, saya bilang coba 1-2 hari ini. Saya bilang kan dilihat Collabjar-nya. Kalau 1-2 hari ini masih tidak bisa, saya bilang nanti bisa langsung kirim ke saya gitu. Nah, itu kalau saya, ya kan. Nah, kalau ini tugas tadi diberikan oleh Bu Sofi, mungkin Bu Sofi punya kebijakan sendiri. Ibu, tapi yang di akun LMS itu atas nama Bu Yuni tugasnya, bukan Bu Sofi. Sedangkan nama Bu Sofi itu adanya di jadwal dari pegawai BKD atau panitia BKD yang menyerahkan. Jadi yang di LMS itu nama Bu Yuni, tugas Bu Yuni, bukan Bu Sofi. Oh, tugas saya? Iya, Bu. Oh, gitu ya. Iya. Berarti dialihkan ke akun saya berarti ya? Iya, Bu. Nah, oke. Saya belum buka, Dek. Nanti gini, Dek. Sama saja kalau begitu, karena Collabjar itu kemarin terakhir saya buka nggak bisa, ya kan? Jadi saya belum buka lagi itu ya. Karena beberapa hari itu sejak Kamis kemarin, Dek. Ya. Kamis itu nggak bisa, Jumat nggak bisa, terus kemarin juga nggak bisa gitu kan. Jadi udah buka beberapa kali, nah nggak bisa. Jadi gini, kita lihat 1-2 hari ini ya, Dek ya. 1-2 hari ini, nanti Rizky ini kan ada nomor HP saya nih. Rizky kah sebagai koordinatornya nih? Iya, Bu. Saya, Bu. Ya, ketua kelompok. Nah, Rizky, ini adalah nomor HP saya ya dan WA di sini ya. Iya, Bu. Rizky catat. Nanti lihat 1-2 hari ini, ya kan? Kalau 1-2 hari ini tidak bisa, ya kan? Jadi nanti bisa ke WA ke saya. Iya, Bu. Ya, saya juga nanti akan coba untuk ngecek lagi Collabjar-nya. Nomor HP-nya mana, Bu? Nih, paling bawah 0813 5002 9111. Oh iya, terima kasih, Bu. Iya, nanti bisa WA ke saya ya. Iya, Bu. Ya, karena kalau telepon itu saya tidak akan selalu mengangkat. Kayak seperti ini kan HP saya silent kan. Iya, Bu. Kondisi seperti ini ya. Nanti WA, terus kenalkan saya Rizky, angkatan berapa di Skadau. Karena ini kan banyak, Dek. Iya, Bu. Banyak. Iya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita sudah ini betul ya, Dek? Sampai 945? Sudah ya? Ya, betul, Bu. Ya, 945 ya. Sudah tepat kan ini 945? Saya tidak mau juga korupsi waktu. Kalau belum 945 ya kita sampai 945. Masih 941, Bu. Hah? Sampai 4 menit lagi. Iya, 4 menit lagi.
Saya 4.3 lah, Pak. Ya, oke. Iya, makanya jam itu bisa beda-beda ya. Iya. Ada lagi, Dek? Bu, kalau gatra tuh sebenarnya apa sih, Bu? Gatra. Ini. Adik berarti tidak baca modul. Baca, Bu, tapi saya nggak ngerti, Bu. Tidak mengerti. Ada yang mengerti? Apa itu kepanjangan dari Gatra? Kalau tidak ada di modul, Dek, adik bisa browsing di internet. Ya. Sekarang ini banyak kok media yang bisa kita gunakan. Betul nggak? Betul nggak, Dek? Betul. Ya. Betul. Banyak media-media yang bisa kita gunakan. Kayak kemarin tuh ya, ada yang menanya gini, Bu, identifikasi isu itu kan harus bersama mentor ya, Bu. Nah, saya kan tidak tatap muka, Bu, sama mentor saya, Bu. Karena sekolah kami belum tatap muka, Bu. Saya bilang, kamu kan bisa WA, bisa telepon, bisa video call. Ya. Itulah gunanya media sosial, betul nggak? Ada yang bisa menjawab apa itu? Apa, Dek? Apa sih Gatra itu? Kalau di bahasa Sanskerta itu Gatra itu apa sih? Apa, Dek? Ayo. Kalau nyari di Google, Bu, bilangnya sih lingkungan tertentu dalam kalimat yang dapat ditempati oleh suatu unsur bahasa. Gatra. Iya. Jadi Trigatra berarti Gatra itu adalah lingkungan kan? Ya kan? Jadi lingkungan, posisi dan lokasi geografis negara. 3 lingkungan ya, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Ya. Kalau 5 lingkungan ya, analisis perubahan lingkungan strategis tuh di atas kan, ideologi, politik, ekonomi. Lingkungan yang bagaimana sih? Gitu. Perubahan lingkungan strategis yang bagaimana sih? Perubahan lingkungan, perubahan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi posisi dan lokasi geografis negara. Memang lokasi geografi negara kita 2 benua dan 2 samudra. Tetapi 2 benua dan 2 samudra yang terdahulu lingkungannya dengan yang sekarang berbeda, betul kan? Iya, Bu. Nah, jadi perubahan lingkungan yang terjadi. Begitu juga kekayaan dan keadaan dan kekayaan alam Indonesia. Mungkin terjadi perubahan di 10 tahun yang lalu berbeda dengan keadaan yang sekarang. Begitu juga pertahanan keamanan misalnya masuk pacaran. Ya, Dek. Pertahanan keamanan juga sekarang sudah berbeda kan, Dek. Dulu mungkin pertahanan keamanan itu lebih fokus pada daratan, lautan. Sekarang kemana? Ke media sosial juga. Ya kan, pertahanan keamanan itu harus dijaga, betul? Betul. Jadi itulah analisis adanya perubahan lingkungan yang strategis itu bagaimana. Begitu juga sosial budaya, Dek. Ya. Gatra, lingkungan. Sosial budaya juga berubah. Sekarang anak-anak tidak tahu apa itu namanya tari jaipong. Tapi kalau K-pop dia tahu, Dek. Ya kan? Nah, dia tidak tahu tokoh pahlawan. Tapi BTS dia tahu, Dek. Ya, alangkah menyedihkan kan? Nah, makanya ya, Dek ya,
adik-adik yang guru agama, guru, semua guru, ya, dalam pembelajaran, mau guru apapun, mau guru dia matematika, bahasa Inggris, apa olahraga, sebelum mulai pembelajaran, bisa adik mulai dengan menyanyikan lagu, ya kan, Indonesia. Bisa adik misalnya variasikan dengan bercerita tentang tokoh pahlawan sebelum adik masuk ke materi. Gitu. Ya, pahlawan secara singkat saja. Siapa yang adik angkat, terus bagaimana sifatnya, bagaimana beliau berjuang. Sudah. Ya. Seperti saya nih kan, diminta oleh Kaban, ya, kepala badan. Bu Yuni itu adalah seorang psikolog, ya, WI yang seorang psikolog. Kalau memberikan materi, harus ada unsur-unsur psikologinya. Jangan semua di modul. Kalau di modul tuh pada baca dah Bu Yuni. Walaupun sedikit yang baca kan. Ya, oke. Jadi kalau pada baca modul ditanya pasti bisa. Nah, jadi unsur psikologi itu dimasukkan. Jadi begitu mereka selesai kegiatan lasar itu ada sesuatu yang didapat. Tuh. Selain dari yang mereka baca di modul. Nah, adik-adik juga gitu, Dek. Ya. Jadi meningkatkan tentang cinta tanah air, Dek. Sekarang ini sudah berkurang, Dek, cinta tanah air. Apalagi nih guru-guru yang TK, SD, itu kan masih dini sekali tuh. Ya, bagaimana supaya kita guru-guru yang TK, SD itu ya menumbuhkan cinta tanah air gitu kepada muridnya. Bukan berarti guru TK, SD saja, SMP juga, SMA juga. Tetapi TK dan SD itu kan hal yang masih kecil gitu ya, masih kecil yang masih polos gitu ya, yang bisa kita kita berikan tentang kecintaan pada tanah air. Nah itu saya suka menyarankan begitu, iya, walaupun misalnya dia guru agama, saya bilang gitu, tidak apa, atau misalnya guru agama itu tokoh-tokoh di dalam agamanya gitu, tokoh-tokoh di dalam agamanya diceritakan, pastikan ada. Gitu. Nah hal-hal seperti itu, jangan mereka tuh taunya itu Dek tokoh-tokoh K-pop ya yang sekarang sudah nambah ya kan, terus perubahan ekonomi juga kan. Sekarang ini kan sudah digerakkan Dek kan, membeli dengan teman sendiri, membeli kepada pedagang-pedagang kecil kan gitu kan sekarang itu ya, supaya kegiatan UMKM itu kan yang pedagang-pedagang kecil rumahan itu juga mereka bisa bergerak gitu, karena sebenarnya perekonomian negara kita ini juga digerakkan oleh pedagang-pedagang kecil-kecil itu. Gitu kan, politik ya Dek kan. Kita tidak boleh berpolitik. Bayangkan Dek, kalau ASN itu berpolitik, kocar-kacir Dek. Ya kan? Itu pemimpinnya itu yang terpilih itu yang bukan sesuai dengan kelompok politiknya. Nggak mau kerja lah, ya kan? Padahal dia digaji dengan uang rakyat. Nggak suka, wah makanya ASN itu tidak boleh berpolitik. Oke, Dek. Oke, mungkin itu sudah lewat 5 menit. Kita sama 5 menit ya. Semoga bermanfaat ya, Dek. Terus jaga kesehatan ya selalu ya kan. Terus menjalankan fungsi adik-adik ya sesuai dengan tupoksinya ya, dan tetap semangat untuk bekerja ya Dek ya. Oke. Terima kasih Pak Bapak Dasyanto ya Pak ya. Ya, terima kasih juga Ibu. Ya, karena tadi tidak muncul jadi saya tidak menyapa Pak di awal, maaf. Nggak apa-apa. Iya, terima kasih Pak. Semoga terima kasih, Ibu. bermanfaat ya. Mau Bapak tutup? Silakan. Silakan. Ya.
Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Rizky. Ya, Pak. Masih ada kegiatan lagi ya? Tidak ada sih, Pak. Kalau nggak ada, bolehlah live ya. Nggak masalah ya. Iya. Ya, komunikasi gak dengan kawan-kawan tuh? Iya. Ya. Siap masuk, Mas. Aduh. Pak Rizky, berarti kita sudah bisa live ya? Boleh kayaknya, soalnya yang lain dah keluar tuh. WI sama apa namanya? Tadi tuh yang pengawas tuh. Udah di-share kan? Link apanya tuh buat absensinya di grup. Ya. Isi pakai Google Form kayaknya. Ya. Sama itu absensi yang tempatnya Pak Asep udah pada tanda tangan kah? Udah. Sebagian